wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 mata kuliah bisnis ekowisata akan melakukan presentasi kreatif mengenai analisis SWOT dan rencana bisnis di Taman Nasional Baluran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amalia Ginda Chandra Dewi dengan NPM 0039. Perkenalkan, saya Deviona Ilarasati dengan NPM 0031. Perkenalkan, saya Naswataya Mukmina Rahman dengan NPM 0057. Perkenalkan, nama saya Selvi Digitriani dengan NPM 0027. Perkenalkan, nama saya Anila Darinia dengan NPM 088. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Terdapat salah satu kabupaten di Indonesia yang mempunyai ekowisata terkenal dengan pengembangan wisata yang berkelanjutan, yaitu Situbondo. Situbondo sendiri terkenal dengan kawasan wisata alamnya yang beragam dan keindahannya yang memukau. Salah satu wisata alam dengan prinsip konservasi dan berkelanjutan yang ada di Situbondo yaitu Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran mempunyai arti suatu kawasan pelestarian alam yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tentunya memiliki ekosistem asli berdasarkan Baluran Nasional Geopark.id. Sedangkan Taman Nasional Baluran adalah kawasan konservasi dari berbagai jenis tumbuhan dan juga satwa beserta ekosistemnya yang terdiri dari berbagai bentang alam serta kombinasi ekosistem hutan, laut, sabana hingga pegunungan. Taman Nasional Baluran berlokasi di wilayah Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur. Analisis SWOT dari Taman Nasional Baluran yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, keanekaragaman hayati yang melimpah, ekosistem yang beragam, daya tarik wisata alam yang menarik, dan lokasi yang strategis. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu infrastruktur yang kurang memadai, kurangnya SDM yang terlatih, dan keterbatasan fasilitas. Kemudian terdapat opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu tren ekowisata yang berkembang, program edukasi dan konservasi, serta dukungan pemerintah yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman, yaitu yang pertama perusakan habitat oleh aktivitas yang ilegal, dampak perubahan iklim, peningkatan tekanan pariwisata yang tidak ramah lingkungan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Kemudian terdapat strategi dalam menangani analisis SWOT tersebut. Yang pertama yaitu strategi SO atau Strength Opportunities, yaitu memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang beragam untuk menarik wisatawan dengan tren wisata. Kemudian yang kedua, mengembangkan program edukasi dan konservasi untuk meningkatkan daya tarik wisatawan pelajar dan peneliti. Kemudian terdapat strategi WO atau Weakness Opportunities. Yang pertama yaitu meningkatkan infrastruktur dan fasilitas umum dengan memanfaatkan tren ekowisata dan dukungan pemerintah. Dan yang kedua, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan taman nasional dan program edukasi. Kemudian yang ketiga, terdapat strategi strengths dan threats atau ST, yaitu yang pertama menggunakan daya tarik wisata dan keunikan ekosistem untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi dan mengurangi aktivitas ilegal. Dan yang kedua, mengembangkan program pengelolaan pengunjung untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat peningkatan tekanan pariwisata. Dan yang terakhir, terdapat strategi weakness dan threats. Yang pertama, melakukan audit dan perbaikan infrastruktur untuk mengurangi dampak negatif dari akses yang buruk dan meningkatkan keamanan pengunjung. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat lokal tentang pentingnya pelestarian lingkungan untuk mencegah aktivitas ilegal dan dampak perubahan iklim yang buruk. Berikut adalah strategi perencanaan bisnis dari kami di Taman Nasional Baluran. Jadi rencana bisnis kami ini berfokus pada ekowisata berbasis konservasi dan berkelanjutan dengan memberikan pengalaman unik di Taman Nasional Baluran, membuat wisata edukasi juga mengenai keanekaragaman hayati. Rencana bisnis ini dapat memberikan pengalaman wisata yang berbasis edukasi dan ekowisata, serta meningkatkan kesadaran masyarakat lokal dan juga memadukan konservasi alam dengan pengembangan wisata pariwisata yang berkelanjutan. Selanjutnya ada pelanggan. Jadi pelanggan kami di sini berfokus pada
pencinta alam dan konservasi, selanjutnya pemerhati lingkungan serta pemerhati aktivitas konservasi. Dilanjutkan ada peneliti, akademis, serta wisatawan umum tentunya. Selanjutnya ada pendapatan yang kami dapat nantinya dari sumber utama, yaitu tiket utama Taman Nasional Baluran. Ada juga jasa layanan wisata seperti jeep safari, tour guide. Pendapatan lainnya juga didapat dari aktivitas ekowisata seperti pengamatan satwa liar. Untuk channel kami menjualkan paket wisata secara offline, secara online, untuk channel kami menjual paket wisata secara offline, secara online, lalu bermitra dengan tour and travel, dan juga kampanye produk wisata melalui media sosial. Lalu selanjutnya ada customer relationship, yaitu membangun komunikasi dengan pengunjung Taman Nasional Baluran seperti kotak saran sebagai sarana promosi, seperti soft selling, kemudian memberikan promo menarik setiap bulannya dan berkomunikasi melalui media sosial. Selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan Taman Nasional Baluran terutama berasal dari beberapa sumber utama, yaitu tiket masuk Baluran, jasa layanan wisata. Selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan Taman Nasional Baluran terutama berasal dari beberapa sumber utama, yaitu tiket masuk Baluran, jasa layanan wisata seperti tour guide dan sewa kendaraan seperti jeep safari. Pendapatan juga didapatkan dari aktivitas ekowisata seperti pengamatan satwa liar. Untuk selanjutnya yaitu key resources atau sumber daya kunci. Key resources di sini mencakup infrastruktur ramah lingkungan, kebudayaan, keterampilan, dan pengalaman masyarakat yang lebih ditingkatkan lagi. Menjaring investasi juga dengan pihak swasta, bangun jaringan lebih baik lagi dengan pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya. Selanjutnya ada key activities atau kegiatan utama. Ini trekking. Trekking sendiri adalah kegiatan berjalan kaki dalam jarak jauh di alam terbuka. Selain trekking ada pengamatan swasta. Salah. Kan? Selain trekking ada pengamatan satwa, program konservasi, membatasi jumlah kunjungan wisatawan perharinya, memperbaiki sistem pengolahan limbah, lebih fokus terhadap keberlanjutan. Lalu selanjutnya untuk key partner atau mitra kunci. Mitra kunci di sini ada perusahaan transportasi, penyedia akomodasi, pemerintah, asosiasi pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup, Balai Taman Nasional Baluran, dan juga masyarakat. Lalu masyarakat setempat. Untuk yang terakhir biaya. Pembiayaannya ada biaya produksi, yaitu bahan baku dan juga gaji pegawai. Biaya operasional mencakup listrik, biaya persediaan perlengkapan dan peralatan biaya persediaan termasuk perlengkapan dan peralatan infrastruktur ramah lingkungan. Lalu yang terakhir biaya marketing. Sekian presentasi dari kelompok 5. Baleni yo. 1, 2, 3. Sekian presentasi kreatif dari kelompok 5 mengenai rencana bisnis ekowisata dan analisis SWOT di Taman Nasional Baluran. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat menonton. Dadah.